Perkenalkan, saya Ikhlas Damai Persada NPM 2141. Perkenalkan, saya Nuran Faiza NPM 2147. Kami dari kelompok 64, Laboratorium Sistem Informasi Manajemen 2022 akan menjelaskan materi dari modul 2 serta pengaplikasian software terkait studi kasus kami. Keep watching! Oke, kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama ada DFD, yaitu suatu modeling tool yang memungkinkan sistem analis menggambarkan suatu sistem sebagai suatu jaringan kerja proses dan fungsi yang dihubungkan satu sama lain oleh penghubung yang disebut alur data. Adapun fungsi DFD yaitu DFD membantu para analis sistem meringkas informasi tentang sistem. Kemudian DFD berfungsi sebagai alat komunikasi yang baik antara pemakai dengan analis sistem. DFD dapat menggambarkan sejumlah batasan otomasi untuk pengembangan alternatif sistem fisik. Kemudian ada simbol DFD. Yang pertama ada terminator atau external entity, disimbolkan dalam bentuk persegi panjang yang mewakili entity luar di mana sistem berkomunikasi. Terdapat dua jenis, yaitu yang pertama terminator sumber atau source, merupakan terminator yang menjadi sumber, dan kedua terminator tujuan atau sink, yang merupakan terminator yang menjadi tujuan data atau informasi sistem. Yang kedua yaitu proses, disimbolkan dalam bentuk lingkaran, melambangkan suatu proses dari data yang dimasukkan ke dalam sistem yang mengubah input menjadi output. Nah, ini bisa dilihat ada 4 kemungkinan yang dapat terjadi dalam proses sehubungan dengan input dan output. Simbol DFD yang selanjutnya yaitu penyimpanan data atau data storage, disimbolkan dengan garis sejajar yang digunakan untuk memodelkan kumpulan data atau paket data. Yang pertama ada alur data dari data store yang berarti sebagai pembacaan atau pengaksesan. Yang kedua alur data ke data store yang berarti sebagai pengupdatean data. Kemudian ada alur data atau data flow, disimbolkan dengan tanda anak panah. Alur ini mengalir di antara proses, data store, dan terminator. Alur data menunjukkan arus data yang dapat berupa masukan untuk sistem atau hasil proses sistem. Ada beberapa konsep alur data, yaitu yang pertama konsep paket dari data atau pack of data. Kemudian yang kedua konsep alur data menyebar, diverging data flow. Kemudian konsep alur data mengumpul atau converging data flow. Adapun penggambaran data flow diagram atau DFD. Yang pertama diagram konteks, diagram level tertinggi yang menggambarkan hubungan sistem dengan lingkungan luarnya, dapat dilihat pada gambar di bawahnya. Yang kedua ada diagram level 0, yaitu dekomposisi dari diagram konteks, gambaran bagaimana sistem berinteraksi dengan external entity, gambarnya juga ada di bawahnya. Kemudian yang terakhir ada diagram level 1, yaitu dekomposisi dari diagram level 0, menunjukkan proses-proses utama yang terjadi di dalam sistem yang sedang dibangun, dan gambarnya juga dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian kita masuk ke studi kasus. Sebuah perusahaan bank sedang membangun sistem database untuk data pelayanan registrasi, di mana nasabah melakukan registrasi dan registrasi diproses oleh customer service, kemudian customer service menghasilkan tabungan. Sebelum membuat sistem tersebut, diharuskan untuk membuat data flow diagram terlebih dahulu. Tentukan konteks diagram, lalu ubah diagram konteks ke dalam bentuk DFD level 0, kemudian tentukan juga DFD level 1. Oke, kita langsung masuk ke pengaplikasian softwarenya. Oke, sekarang kita masuk ke pengaplikasian softwarenya. Nah, pertama-tama kita buka dulu Power Designer. Kita klik Power Designer-nya, kemudian kita tunggu sampai terbuka seperti ini. Kemudian ini kita close. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita klik File, dan New Model. Kita pilih data flow diagram. Nah, setelah itu kita ganti namanya sesuai studi kasus kita. Berhubung kita pelayanan registrasi bank, jadi kita namakan pelayanan registrasi bank. Kemudian kita OK. Nah, pertama-tama kita buat entitasnya, karena di sini kita ada 4 entitas, kita buat 4 entitas. Setelah itu kita rapikan terlebih dahulu, ini opsional. Kita rapikan. Setelah kita rapikan, kita ganti nama dari setiap entitasnya. Di sini kita ganti nasabah, registrasi, CS, dan tabungan. Setelah itu kita buat prosesnya, kita taruh di tengah, dan kita ganti nama prosesnya.
yaitu sistem informasi registrasi bank. Setelah itu kita buat flow antara entitas dan prosesnya, kita buat di tiap-tiap entitasnya. Setelah jadi seperti ini, kita namain flow-nya. Ini kita sesuaikan saja seperti studi kasus kita, bagaimana. Kita namain semuanya dari setiap entitas. Dan untuk memunculkannya, kita klik kanan, kemudian format, kita pilih di konten, kita pilih name, kemudian kita OK. Nah, setelah itu kita decompose prosesnya. Ini sudah jadi diagram konteksnya. Kemudian untuk membuat diagram level 0, kita klik kanan, kita pilih open diagram. Berikut adalah tampilan awal dari diagram level 0. Kita berikan proses di setiap antara entitasnya, kemudian data store di setiap prosesnya. Kemudian kita ubah nama dari setiap proses dan data store-nya dengan disesuaikan sama studi kasus. Kemudian kita beri flow dari setiap entitas, proses, dan data store-nya. Disesuaikan input-output-nya, kemudian diberi nama. Setelah diberi nama juga tidak lupa ditampilkan nama-namanya dengan cara seperti yang tadi. Kemudian kita decompose prosesnya. Dan kita beri nama dari flow ke data store itu disimpan. Nah, ini adalah diagram level 0. Kemudian kita buat diagram level 1 dengan mengetikkan open diagram di setiap prosesnya. Dan berikut salah satu contohnya. Diberi flow juga, diberi proses, diberi nama, sama seperti cara yang sebelum-sebelumnya. Seperti ini untuk diagram level 1 dari proses administrasi registrasi. Kita tampilkan untuk nama flow-nya. Kemudian kita cek untuk diagram level 1 di setiap prosesnya. Kemudian ada proses pembuatan seperti ini. Lalu yang terakhir ada proses kepemilikan seperti ini. Oke, kita sudah selesai untuk pengaplikasian software. Sudah dibuat dari diagram konteks, diagram level 0, dan diagram level 1 dari studi kasus pelayanan registrasi bank. Itu tadi pemaparan materi dan pengaplikasian software pada modul 2. Kami dari kelompok 64, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di modul selanjutnya.